tengah berbagai tantangan bangsa Indonesia, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, bahkan alam sekalipun, kita sering mendengar satu seruan yang sama. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Pandangan ini nggak datang dari sembarang orang. Kunci kemajuan suatu negara itu pendidikan. Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Karena pendidikan ini adalah roda pertamanya. Ketika pendidikan jalan, ya kan, orang-orang SDM-nya jadi pintar, mereka punya skill. Jadi banyak yang bilang pendidikan sebagai fondasi perubahan. Memang benar, pendidikan merupakan sektor yang krusial bagi kemajuan bangsa. Tapi apakah hal yang perlu diperbaiki pertama kali adalah pendidikan? Ayo kita ulik. Apakah akar masalah Indonesia selalu sesederhana benahi pendidikan, maka semuanya ikut berubah? Seolah pendidikan merupakan sebuah tombol start yang apabila ditekan akan mempengaruhi bahkan merubah sektor kehidupan secara menyeluruh. Atau justru ada lapisan yang jauh lebih kompleks, jaringan sistem dan aturan yang sudah terbangun begitu besar. Sehingga memulai dari pendidikan bukanlah langkah yang paling efektif. Dalam hal ini, kami berusaha memperluas pandangan atas pernyataan banyak orang mengenai pentingnya pendidikan, bahwa ada sektor yang lebih krusial dibanding pendidikan untuk diproses terlebih dahulu. Yang perlu kita tahu, Indonesia nggak cuma soal angka pendidikan aja. Ada birokrasi yang panjang, ketidakpastian hukum, sistem ekonomi yang timpang, budaya kerja yang berbeda antar daerah, infrastruktur yang tidak merata, tekanan sosial politik, serta warisan kompleks sejarah panjang bangsa. Semuanya membentuk realitas hidup yang tidak bisa dipecahkan oleh satu aspek aja, yaitu pendidikan. Di beberapa daerah, persoalannya bukan kurangnya pendidikan, melainkan kurangnya akses, stabilitas, atau arah pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, mengatakan fokus pertama harus pendidikan, seolah melihat masalah besar dari sudut pandang yang terlalu sempit. Padahal banyak sekali faktor lain yang juga perlu kita perhatikan. Ada alasan kuat di balik itu. Pendidikan membentuk SDM jangka panjang. Orang terdidik dianggap mampu memperbaiki sistem di masa depan. Seperti para ilmuwan terdahulu yang pengaruh atas penemuannya dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat di seluruh dunia hingga saat ini, bahkan sampai masa depan. Contoh, Isaac Newton, penemu teori gravitasi merupakan lulusan University of Cambridge dalam bidang fisika dan matematika. Lalu, ada Albert Einstein, si jenius penerima Nobel serta penemu rumus relativitas ini berkuliah di Universitas Zurich di Jerman. Pendidikan mempengaruhi perkembangan dunia. Pendidikan merupakan fondasi utama yang membentuk arah perkembangan dunia. Melalui pendidikan, manusia mengembangkan cara berpikir, nilai, dan kemampuan untuk berinovasi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, hingga tata sosial dan politik suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakatnya. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi kekuatan strategis yang menggerakkan perubahan peradaban, menjadikan dunia terus berkembang dari generasi ke generasi. Pendidikan bisa mengubah pola pikir masyarakat. Kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Pola pikir akan berpengaruh pada perilaku, dari perilaku akan menghasilkan suatu kebiasaan, dan dari kebiasaan melahirkan karakter, lalu karakter akan membentuk realita kehidupan. Pendidikan membuka peluang lebih besar untuk sukses dan memiliki kehidupan yang lebih layak. Pendidikan bukanlah langkah jaminan mutlak kesuksesan, tetapi alat untuk memperbesar peluang hidup yang lebih layak. Sekolah bukan bertujuan menjanjikan seseorang pasti menjadi apa, melainkan membuka lebih banyak pintu kemungkinan di antara dua pilihan, menempuh pendidikan atau tidak sama sekali. Peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih layak jauh lebih besar bagi mereka yang berpendidikan. Semua alasan ini valid, tidak salah. Namun, ada satu kesenjangan logika yang sering tidak disebut. Menganggap pendidikan sebagai sebab, padahal realitanya pendidikan juga merupakan akibat dari sistem yang lebih besar.
Pendidikan sering dijadikan kambing hitam elegan. Jika bangsa mundur, salah pendidikan. Jika korupsi meningkat, ya salah pendidikan. Jika ekonomi stagnan, ya salah lagi pendidikannya. Padahal, mari kita lihat realitasnya. Pendidikan tidak bisa lebih maju dibanding sistem politik yang menaunginya. Karena kurikulum, anggaran, dan arah pendidikan itu sendiri, semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik. Hal ini juga dikaji dalam jurnal Hubungan Timbal Balik Politik dengan Pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Jurnal tersebut mengatakan bahwa politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan di sebuah negara karena politik menentukan kebijakan dan distribusi sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak bisa lebih bersih dari hukum yang menegakkan aturan. Jika lingkungan birokrasi rawan korupsi, sektor pendidikan akan terkena dampaknya juga, seperti ketidakmerataan pendidikan di daerah-daerah, mulai dari kelengkapan fasilitas, akses, dan tenaga pengajar. Padahal, sistem pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan siap menghadapi permasalahan nasional maupun global. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan individu untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Pendidikan dan ekonomi saling mempengaruhi. Selain politik, sektor ekonomi juga sangat krusial bagi pendidikan. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kedua sektor tersebut saling berkolaborasi untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang membutuhkan pendanaan dari negara untuk akses dan kualitas fasilitas yang memadai dan ekonomi dalam bidang usaha, misalnya yang menentukan kualitas kompetensi pendidikan dari karyawan. Karena dari hal itu, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak, sehingga mampu membiayai pendidikan yang berkualitas. Ya, harapannya sih gitu. Pendidikan harus mampu menghadapi kultur sosial masyarakat. Jika budaya malas membaca, anti kritik, atau patriotis tinggi, maka pendidikan sering mandek, bukan karena sistem sekolahnya, melainkan karena kultur sosial masyarakatnya. Masyarakat memiliki makna yang luas, tidak hanya orang-orang sekitar, diri sendiri pun juga termasuk dalam struktur masyarakat. Melihat struktur masyarakat yang begitu luas dengan sifat, karakter, dan pola pikir yang bermacam-macam, maka hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan. Masyarakat sendiri sangat bergantung dan membutuhkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Dengan beberapa aspek sosial tersebut, maka pendidikan harus mampu menjadi agen perubahan yang dapat memberikan perubahan positif terhadap perubahan sosial. Artinya, pendidikan bukan akar masalah tunggal, melainkan bagian dari ekosistem besar yang saling mengunci. Mungkin beberapa orang mengatakan mulai dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, atau hukum yang seharusnya merata, atau bahkan perkembangan teknologi sebagai wadah, atau mungkin etika serta moral antar individu. Dan tentu saja, banyak yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan utama. Beberapa hal di atas memang sama-sama penting, namun ketika kita melihat bagaimana sistem bangsa bergerak, dari kebijakan hukum, budaya, struktur sosial, ekonomi, hingga perilaku setiap individu. Pertanyaannya mungkin bukan mana yang harus diperbaiki duluan, melainkan mana yang paling bisa digerakkan dahulu agar yang lainnya ikut bergerak. Jawabannya belum jelas. Terkadang pendidikan justru ikut berubah ketika sistem lainnya disentuh terlebih dahulu. Dan mungkin justru strategi kecil di titik yang tepat lebih efektif dibanding perbaikan besar yang dimulai dari titik yang terlalu jauh. Bangsa ini sudah terlalu besar dan terlalu kompleks untuk dilihat dari satu sudut pandang aja. Pendidikan emang penting banget, tapi belum pasti menjadi satu-satunya awal. Kadang kita perlu melihat pola besar, melihat jalur mana yang paling mungkin digerakkan sesuai relevansi masa ini. Bukan hanya jalur mana yang paling baik dalam teori, apalagi yang paling tepat dalam terlihat meyakinkan. Karena dalam sistem yang sebesar ini, seringkali perubahan dimulai bukan dari yang terpenting, tetapi dari yang paling mungkin digerakkan lebih dulu. Dan mungkin di sanalah tersembunyi petunjuk tentang dari mana kita seharusnya memulai. Gimana? Ada opini atau sudut pandang lain? Halo, gimana? Ayo gimana? Ayo. Halo, gimana? Halo.